Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, Sohrul Rohmah, untuk belajar koperasi dan juga kisah-kisah inspiratif. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana praktik riba bisa kita temukan di koperasi syariah. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Ya, ini merupakan cerita pengalaman saya selama 8 tahun mengelola dan juga sebagai ketua dari koperasi syariah yang ada di Surabaya. Memang koperasinya masih belum besar, jadi aset kami masih sekitar 3 miliar dan juga anggotanya masih sekitar 600-an orang gitu yang ada di Jawa Timur. Nah, selama 8 tahun ini, karena memang koperasi kami ini kan berbentuk serba usaha. Nah, salah satu unitnya adalah unit simpan pinjam dan pembiayaan syariah. Unit ini yang sebenarnya sangat sering bersinggungan dengan praktik-praktik riba gitu ya. Karena memang pada dasarnya kalau yang sejauh saya paham, karena saya bukan ahli fikih, saya hanya belajar ekonomi Islam, bahwa riba ini terjadi ketika kita itu mengakalin sebenarnya mereka itu pinjam uang gitu loh, jadi kayak hutang. Nah, segala tambahan akibat hutang, semua tambahan dengan adanya hutang piutang itu adalah riba kan. Nah, sebenarnya masyarakat itu pengennya datang ke kita itu di unit simpan pinjam dan pembiayaan syariah adalah untuk mendapatkan pinjaman uang, misalnya entah untuk anak yang sakit, atau untuk biaya sekolah mereka, atau untuk kebutuhan yang lainnya, atau bahkan untuk mungkin menutup hutang yang lainnya. Nah, sebenarnya banyak sekali akad-akad yang ada di ekonomi syariah. Mungkin saya tidak terlalu kompeten untuk menjelaskannya. Nanti akan saya undang suami saya sekaligus dosen ekonomi Islam untuk menjelaskan produk-produk yang bisa digunakan di koperasi syariah. Tetapi akad-akad itu kan ribet banget. Jadi sebenarnya itu kayak cenderung kalau mensimplifikasi bagaimana kita ngakalin agar kita nggak hanya mengeluarkan uang cash gitu aja. Nah, sementara kita itu pengennya yang kayak mempraktikkan benar-benar syariah, itu sangat sulit sekali. Praktik riba yang pertama yang mungkin seringkali kita lakukan atau kita tidak sengaja lakukan itu adalah ketika ada anggota yang datang untuk pinjam uang berupa uang gitu ya, pinjam berupa uang untuk keperluan membayar anaknya sekolah kayak gitu. Nah, sebenarnya ada akad yang bisa digunakan. Misalnya kita bisa menggunakan rahan atau gadai gitu ya. Jadi mereka menggadaikan entah itu laptop misalnya, perhiasan, emas, kemudian BPKB, kendaraan bermotor, atau misalnya sertifikat tanah dan lain sebagainya. Tetapi kendalanya ada juga beberapa di antara mereka yang tidak punya barang yang digadaikan. Nah, akhirnya apa? Akhirnya kita mungkin mengakali, sebenarnya banyak sekali mungkin wakalah bin ujro atau akad-akad yang hibrid seperti itu. Nah, karena dari pengelola juga belum memahami waktu itu, kemudian dari anggota juga inginnya dapat uang aja, maka udah klop gitu. Jadi akhirnya ya wes tak pinjemin aja uangnya, saya pinjemin aja uangnya, nanti bunganya sekian. Well, itu adalah riba. Kemudian praktik murabahah atau jual beli. Nah, ini yang paling memudahkan kita ya, dari pengelola maupun anggota. Pokoknya semuanya diakadkan murabahah atau jual beli, padahal nggak ada yang dijual, nggak ada yang dibeli. Ya inilah, jadi bahwa jual beli tanpa aset gitu kan, jual beli tanpa mewakilkan. Seharusnya kalau jual beli yang benar itu kan kita dari PMT itu punya produknya, terus kita jual dengan keuntungan atau margin tertentu kepada anggota kan gitu. Tetapi faktanya kita nggak punya produknya, terus kita minta misalnya gini, oke, saya mau beli kulkas nih, oke, saya kasih uangnya dulu, wakalah dulu, wakilin ya, beli kulkasnya misalnya di Hartono atau di UFO atau di mana, atau di pasar Kapas Kerampung misalnya gitu. Kemudian beli, setelah beli notanya dikasihin kita, barangnya udah menjadi milik BMT, baru kita jual ke anggota kan gitu. Tapi faktanya enggak. Jadi kita itu nggak mau ribet gitu ya, intinya nggak mau ribet baik dari pengelola maupun pada anggotanya. Jadi itu praktik riba yang kedua. Ya itu ya, jadi
itu harus hati-hati sekali. Makanya kalau memang nanti teman-teman mengelola koperasi syariah, memang benar-benar yang harus, kalau murabahah ya murabahah beneran gitu. Nah, itu saya alami beberapa tahun, karena yang pertama karena saya juga nekat ya waktu mendirikan koperasi syariah itu, bahwa pengelola juga tidak terlalu memahami dan backgroundnya memang bukan ekonomi syariah atau berbasis syariah. Tapi kita karena semangat yang luar biasa, kemudian kita terus berusaha, akhirnya kita melakukan edukasi. Jadi pengelolanya ini kita kursuskan, kita ikutkan pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan Dinas Koperasi dan UKM Jawa Timur yang gratisan gitu ya. Kemudian alhamdulillah bahkan sampai mendapatkan sertifikasi seorang Dewan Pengawas Syariah, itu kan keren banget. Sehingga dari situlah kita perlahan memperbaiki akad begitu. Kemudian jadi saya saran kalau misalnya teman-teman yang membuka bisnis koperasi syariah, yang membuka unit simpan pinjam dan pembiayaan syariah, saya sarankan memang kalau murabahah ya sudah, teman-teman punya bisnis yang beneran, dalam arti kalau memang misalnya beli HP ya udah beliin dulu baru dijual ke orangnya, ngambil keuntungan tertentu kemudian diangsur sesuai dengan kesepakatan. Kemudian misalnya kalau untuk anak yang sakit, anak kebutuhan apa, lebih baik yang aman sih memang rahen ya, kita menggadaikan sesuatu gitu. Karena ini kita praktek aja ya. Kalau memang secara teori itu banyak sekali akad-akad yang diperbolehkan, tetapi secara praktik gitu ya, masyarakat itu pengennya yang mudah, cepat gitu kan. Nah, dua akad itu dirasa menjadi hal yang ditunggu-tunggu di masyarakat gitu. Kemudian selanjutnya adalah buat anggota yang mereka memiliki komitmen, yang memiliki kemampuan pelaporan keuangan. Nah, anggota yang memiliki usahanya yang sudah dikelola dengan baik, punya laporan keuangan yang baik, itu kita ajak mudharabah atau musyarakah. Jadi kalau di mudharabahnya berarti kan kita dari BMT Muda itu sebagai pemilik dana, sohibul mal, kita berikan kepada anggota sebagai yang melakukan mudoribnya, yang menjalankan usahanya. Dari situ kita bisa bagi hasil gitu. Atau musyarakah ya, berarti nanti mereka juga harus punya modalnya dulu, jadi nggak 100% modal dari kita kayak gitu. Nah, nanti skemanya adalah bagi hasil. Nah, skema bagi hasil itu seperti apa sih? Misal kalau misalnya dia keuntungannya, atau bisa dari keuntungan atau bisa dari omset ya, dari pendapatan. Jadi kalau dari omset misalnya satu bulan tersebut pendapatannya adalah revenue atau income-nya adalah 5 juta, terus misalnya disepakati di depan share bagi hasilnya adalah katakanlah BMT 30%, kemudian mudoribnya itu 70%, berarti nanti 30% dikalikan revenue yang didapat, sehingga nanti fluktuatif nilainya tergantung dari revenue pada saat itu. Nah, kalau tidak ada revenue gimana? Ya sudah nol. Nah, ini banyak yang dipilih, banyak praktisi ekonomi syariah itu yang memilih revenue sharing karena memang itu tidak terlalu beresiko, kurang beresiko dibandingkan dengan yang bagi hasil. Jadi kalau bagi hasil itu kan ada antisipasi bagi rugi juga. Nah, itu kan nanti efeknya adalah kepada para penabung. Kalau ada bagi rugi, ada bagi hasil, bagi rugi, berarti nanti kalau kita mendapatkan bagi rugi dari anggota pembiayaan, berarti yang menabung juga dapat bagi rugi dong. Nah, itu kan mana ada orang mau nyimpen di koperasi syariah atau USPPS-nya atau KSPPS-nya untuk mendapatkan kerugian, itu kan jarang banget. Jadi kebanyakan menggunakan revenue sharing. Kemudian akad yang keempat yang bisa dilakukan adalah Qardul Hasan. Nah, Qardul Hasan ini biasanya kita berikan kepada anggota pembiayaan yang sebelumnya misalnya dia akad-akad yang murabahah, musyarakah, mudharabah atau rahen, tapi dia gagal bayar. Gagal bayarnya ini bukan karena kesengajaannya dia, karena memang kondisi yang menyebabkan dia seperti itu dan akhirnya dia sampai menjadi ghorim. Nah, ketika sudah menjadi ghorim atau apa, akhirnya kita okelah kita ikhlaskan dengan Qardul Hasan. Jadi Qardul Hasan itu kalau dia pembiayaannya 5 juta ya sudah balik 5 juta saja gitu. Yang saya maksud di sini adalah bukan Qardul Hasan ya, tapi Qard ya. Kalau Qardul Hasan itu pinjaman, kalau dia nggak balikinnya sudah nggak ya. Tapi dalam yang saya maksud di sini adalah Qard, jadi pinjaman pinjaman yang dikembalikan tanpa tambahan apa-apa kayak gitu.
Nah, itu teman-teman praktik-praktik riba yang mungkin terjadi di koperasi syariah, karena dalam praktiknya itu seringkali terjadi bukan karena faktor kesengajaan mungkin, atau karena memang kurangnya pengetahuan, atau misalnya mungkin di antara kedua belah pihak belum memahami secara futuh terkait dengan konsep riba itu sendiri. Saya yakin praktisi ekonomi syariah ataupun koperasi syariah dimanapun kita berada itu pasti ingin menjunjung akad-akad syariah dengan benar, tetapi fakta itu kadang di lapangan memang berbeda. Oleh karena itu kita mencoba meminimalisir, terus melakukan edukasi dan juga berakad syariah dengan benar. Oke, mungkin seperti itu dulu teman-teman video dari channel saya Shahrul Rohmah. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian semua. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.